Baik lagi di channel Canajib. Tanya-tanya seputar teman kontrakan. Bersama dengan Ami. Masya Allah. Mi ngontrak udah berapa lama, Mi? Ngontrak tuh dari 2017. 2017 sampai sekarang. Berarti sekitar 17, 18, 19, 20. hampir 9 tahun. Ya, 9 tahunan lah. 9 tahun ngekos kontrakan. Ada perjalanan yang bisa dibilang momen apa sih yang paling berkesan di kontrakan tuh? Kalau kontrakan rame. Misalkan kalau saya kan ngontraknya waktu pertama kali ngontrak tuh berdua sama teman. Karena kan itu teman lulusan SMK juga sama lah. Jadi kerja bareng, nggak bareng maksudnya kerja di kantor yang berbeda tapi di perusahaan yang sama itu. Di situ 1 tahun kemudiannya jadi bertiga tuh nambah. Jadi bertiga yang awal berdua. Jadi nambah. Jadi bertiga kita ngontrak tuh. Terus pas di tahun 2017 atau 18 gitu ya. Itu jadi 8 orang. Kan ramai tuh. Satu kontrakan 8 orang. 8 orang. Tapi awalnya dari kontrakan kecil yang cuman kamar sepetak doang, itu cuman berempat. Kebayang tidurnya gimana gitu ya, kayak pindang narumpuk gitu. Terus nggak ada di kontrakan yang pertama itu saya ngontrak di kamar petak yang WC-nya di luar. WC-nya di luar. Terus yang pokoknya kamar petak itu udah dipakai tidur, dipakai ngerjain tugas, dipakai kerja juga. Pokoknya berempat kita di sana semua gitu. Tidurnya nggak ada kasur, ngempar gitu, nggak ada lemari juga. Kita pakai kardus. Itu kontrakan pertama aku. Dan ya seru juga. Kayak bisa lebih dekat sama teman-teman. Dari yang berdua, kemudian berdelapan, sekarang sisa berapa orang? Sekarang sisa 2 lagi. Sisa 2 lagi? Iya. Kenapa bisa berkurang? Soalnya yang satu udah punya kehidupan masing-masing lah, udah nikah lah. Masing-masing. Ya, pertanyaannya satu, Anda kapan? Anda kapan? Kan ini lagi bahas kontrakan ya. Kenapa jadi kenapa? Kalau saya mending kita bahas nikah aja lah. Nggak. Kenapa Anda tidak bisa termotivasi oleh teman-teman yang 6 yang itu gitu? Dan bertahan dari 2017 sampai sekarang yang awalnya cuma berdua, sekarang berdua lagi. Berdua tapi dengan orang yang berbeda. Orang berbeda. Orang teman saya yang pertama kali ngekos bareng saya, dia udah nikah duluan. Ya. Berarti meninggalkan Anda? Ya, bisa bilang gitu. Dan sekarang beda orang itu. Tapi Anda dendam gak dengan teman Anda yang meninggalkan Anda? Dendam sih enggak, cuman dia kesal aja. Kesal kenapa? Dia kan orangnya nggak banyak cerita ya. Maksudnya nggak, si orang ini tuh nggak terlalu banyak omong lah, masih tertutup lah ibaratnya. Cuman waktu dia lamaran kan kita nggak tahu nih, kita ngekos berempat kan. Ya. Kita waktu dia lamaran kita nggak tahu. Terus waktu pokoknya kita tahu tuh curiga gara-gara dari orang lain. Oh, ada yang ngasih informasi. Ada yang ngasih informasi kalau temanku yang ini mau nikah tuh mau nikah katanya. Cuman kan ngasih tahu ke teman berempat ini, kan kita kesel ya. Akhirnya kita paksa. Hamin sebulan baru dia ngomong, "Iya mau nikah tanggal segini." "Di mana nikahnya?" "Di Pangandaran, coy." Bandung Pangandaran. Terus untung dikasih tahu. Coba kalau nggak dikasih tahunya hamin seminggu, nggak datang lah kita. Kayak itu tega sih. Dendam. Itu tega sih. Betul. Diam-diam jadi ingin menginformasikan ketika dia sudah menikah sebetulnya gitu. Kan kesel gitu ya, maksud orang teh maksudnya teh kalau misalkan ada kabar bahagia ya kita bagi-bagi lah. Ya gitu. Dan kita juga nggak akan ngedoain yang enggak gitu, apalagi kabar bahagia. Itu sih yang ya dikontrakan gitu. Kayak kita misalkan kita ada masalah di kantor, bukan masalah di kantor sih, kayak kita lagi gak enak nih di kantor, pulang ke rumah dia juga sama gak enak. Jadi ya udah kayak kita sekarang tinggal berdua. Siapa yang akan lebih dulu? Dan tahu akan menjadi orang terakhir di kontrakan itu. Tahu ya. Belum kelihatan hilalnya. Apa sudah ada obrolan atau diam-diaman tidak akan satu sama lain gitu? Enggak sih, saya udah ngancem ke teman saya yang ini. Ancamannya? Kalau mau nikah bilang, biar prepare antara kamu yang pindah atau saya yang pindah. Gitu kan. Gitu. Ya, atau misalkan kalau teman saya yang duluan ya saya pindah biar dia ngelanjutin sama istrinya di kontrakan yang sekarang gitu.
Tapi kontrakan sekarang lebih enak tau. Jadi lebih enak. Karena kosong. Enggak gitu. Karena jadi kan nih kan kontrak tuh pernah tinggal 3 kali. Yang pertama di kamar doang kecil. Kamar doang kecil. Terus yang kedua dia satu rumah ada 3 lantai. Nah, kebagiannya tuh yang di lantai 2. Yang lantai 2 yang aksesnya tuh jalannya tuh curam. Curam ke atasnya tuh curam lah pokoknya. Curam. Nah, itu tuh ada 3 kamar, cuman sempit. Jadi sempit lah ruang tamu. Tapi 3 kamar, WC-nya 2, dapur. Cuman ya agak minimalis gitulah. Kecil-kecil. Itu buat 8 orang tuh di sana. Terus yang ketiga terakhir sekarang lumayan ada 2 kamar, ruang tamunya luas, bisa masuk 5 motor sama WC sama dapurnya juga luas. Lebih lega ya? Lebih lega lah. Enak tuh di Gerlong kontrak. Apa enaknya? Jajan deket. Cuman kalau di Gerlong tuh mahal. Betul. Tahunan, jarang yang bulanan. Sekalipun bulanan pun di atas rata-rata. Iya, betul. Kamar doang tuh 1 lah paling murah. 1 juta. 1 juta itu paling murah. Kamar ya, kamar yang WC di luar itu. Soalnya jarang yang langsung nyewain rumah gitu. Nah, kalau saya rumah dapatnya. Gitu kalau kontrakan. Kalau saya ngalamin dulu ngontrak ketika kuliah itu 200.000 satu orang. Daerah Cibiru 200.000 seorang. 200.000 per bulan. Oh. Terus mandi di luar. Oh, kamar. Oh. Dan kata orang-orang kontrakan yang paling murah mungkin 200.000 di tahun 2019-an. 2019 udah kuliah. Mana bisa menemukan kontrakan cuma 200.000 sekarang? Nggak ada. Iya sih. Memang fasilitas kosongan kita bawa sendiri. Cuman bagi saya worth it lah. Iya. 200.000 gitu. Hey, aja yang pertama ngontrak tuh itu 400.000 lah, 450. Yang kamar doang. Nggak Berdua tapi nyelundupin 8 orang. Nggak gitu. Kan awalnya berdua nih. Nah, terus teman saya tuh lulus SMK ikut ngontrak juga jadi bertiga. Jadi kamar tuh bertiga. Kamar bertiga. Datanglah temanku yang satu lagi kakak kelas. Jadi berempat. Di sana berempat. Ada nggak momen kayak ngontrak tuh nggak enak? Nggak enaknya yang enaknya jauh dari orang tua. Itu enaknya. Walaupun saya di Bandung, terus saya kenapa ngekos di Bandung? Orang Bandung sendiri. Kenapa Anda bisa ngontrak gitu loh? Karena biar enak aja ke tempat kerja. Kan bisa PP. Enak. Teman saya ada orang Bala Endah PP gak bisa balik lagi ke sini. Dia kejebak lagi. Dia kejebak banjir. Nggak, lebih fleksibel aja kan kadang butuh sesuatu yang yang urgent gitu di kantor. Kan kalau di rumah gak ada wifi. Kalau di kontrakan kan kita bisa masang wifi juga. Jadi ya lebih fleksibel aja waktunya. Jadi Anda ingin membatasi orang tua tidak bermain berselancar media sosial. Betul. Enggak. Ya biar enak aja. Tapi ada nggak kayak momen ini punya gua nih gitu barang. Enggak, kalau saya kan sendiri-sendiri ya. Misalkan kalau barang yang dipakai bareng dikontrakan sama teman saya sekarang tuh paling itu sampo. Sampo sendiri. Odol barengan, terus kayak soklin lantai, deterjen itu barengan. Terus apa lagi ya yang dipakai sendirian? Yang dipakai bareng-bareng. Nasi, makan bareng. Nah, itu masak patungan. Kalau mau masak, kalau enggak ya udah beli sendiri-sendiri. Dari 8 itu mungkin. Ada nggak yang pernah kayak merasakan? Contoh mohon maaf ya ketika putus. Terus akhirnya teman-teman tahu atau diselundupin gitu, nggak boleh tahu. Atau termasuk Anda? Saya sama teman-teman kontrakan lah. Jadi disebutnya geng. Saya punya teman ada anggotanya ada 8 orang. 1 2 3 8 orang. Kita ada grup WhatsApp. Grup WhatsApp juga ada dan di grup itu enggak boleh ada yang keluar, enggak boleh ada yang masuk. Enggak boleh ada yang keluar, enggak boleh ada yang masuk.
Itu Oke. grup kita udah dibuat dari alumni SMK semua, alumni sekolah semua bareng. Dan kenapa kita bisa lama gitu ya temenan sama mereka gitu, sama mereka semua. Kalau saya ngerasain sama teman-teman saya itu, dia tuh nggak pernah mau tahu urusan pribadi kita kalau kita nggak cerita. Misal saya putus, kalau temen saya nggak kalau saya nggak nyerita sendiri, teman saya nggak akan nanya. Jadi ya udah, biar diri sendiri aja yang nyerita. Misal terus kalau teman saya lagi berantem sama ceweknya, nggak akan ditanya nggak akan ditanya sama anak-anak. Jadi nggak soker lah ibaratnya, nggak kayak kamu kenapa gini nggak sampai. Jadi urusan pribadi masing-masing. Betul. Kalau dia mau cerita baru terbuka. Betul itu. Soalnya apa ya? Dan kita juga misalkan kita bisa ngebantu. Misalkan temen gue ada yang kekurangan ekonomi misalkan, butuh lagi dikejar ini nih biaya kampus misalkan. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Toh kita juga pas-pasan gitu. Masihnya gitu. Jadi ya udah. Tapi selagi bisa mengurangi beban gitu, ya udah. Itu yang jadi nggak terlalu di ini lagi lah. Itu sih yang buat nyaman di Kalau ngomongin sampai asmara, sekarang. ada nggak kayak misalnya dari tadi 8 orang itu ternyata ada 2 orang butuh 1 cewek? Nggak ada. Nggak ada. Atau ditinggal nikah? Ada. Termasuk Anda? Ada. Aku. Ada Apa hikmah yang didapat hari ini gitu ketika berapa kali? sekali doang. Sekali doang. Nikah tuh. Itu udah tunangan? Hampir mau tunangan. Hampir mau tunangan. Nggak jadinya karena nggak dapet restu. Nggak jadinya karena LDR aja. Karena LDR terus tiba-tiba LDR dia mungkin di sana menemukan kebahagiaan baru dan ya udah. berapa lama Anda menjalani 7 tahun. 7 tahun? LDR-nya baru 2 tahun deh. 2 tahunan. Berarti 5 tahun ketemu terus, 2 tahun LDR. Betul. Apa hikmah yang didapat? Hikmahnya jangan percaya sama yang LDR tuh bisa setia. Gitu. Serius. Gue pernah, kan LDR tuh ada apa? Hubungan tuh kan faktornya karena satu lah kuncinya, kepercayaan doang kan. Betul. Sejauh apapun, segimanapun jaraknya, kan ada yang bilang LDR tuh cuma jarak, asalkan kita percaya pasti bakal berhasil. Jangan percaya. Kenapa coba? Sebelum LDR pernah bilang, enggak kok, aku mah nggak akan gimana-gimana. Aku adalah setia. Ya, Aku akan setia kepada kamu. betul, kayak gitu. Kan Nyatanya? ya nyatanya sekarang gimana? Ada beberapa faktor sih yang ngebuat hubungan LDR tuh jarang gitu. Tapi sampai sekarang pernah nggak kayak misalkan ngabarin, aku sehat-sehat saja? Nggak. Dan nggak mau ngabarin? Nggak mau ngabarin. Anda memblokir nomornya? Iya, nyampe sekarang juga. Pokoknya itu patah hati terberat dalam hidup gue. Nggak. Kalau baik-baik. Ya pokoknya itulah. Intinya hikmahnya yang pertama itu jangan percaya omongan cewek. Kok jadi ngeklaim cewek? Enggak. Jangan percaya kalau hubungan bisa berhasil kalau misalkan dari diri sendirinya nggak kuat gitu. Bukan dari sini sih, dari dirinya dan dari pasangannya nggak akan kuat. Yang kedua, jangan mencintai makhluk terlalu berlebihan. Oke. Soalnya itu bener meureun ieu mah nya. Cek Allah teh, ya mak, ya kamu teh terlalu mencintai dia terlalu berlebihan, makanya kok Allah tadi lepaskeun weh. Sok kumaha carana bak. Itu kan lagi di jalan dapat kabar itu, ngelihat Pasopati, apa yang terpikir? Bunuh diri. Gantung diri. Janganlah. Nanti kira kasihan orang untuk angkut Anda. Anda gantung diri itu damkar yang kasihan. Gitu. Tapi bener lah itu kan di mengakhiri hubungan itu kan sore. Senja banget. Senja lagi indah-indah, ku nangis di Pasopati sendiri pakai motor. Gila katanya. Itu berapa lama untuk menghapus pilu itu? Pokoknya semenjak pas sakit, bukan sakit sih, kayak udah beres. Aku caranya pertama aku blok nomor dia. Oke.
blog, WA dia, Instagram dia, semuanya sosial media yang berhubungan dia. Terus ku unfollow semua teman yang berhubungan dengan dia. Oke. Jadi kan dia sama-sama alumni SMK. Termasuk teman-teman yang dikontrakan unfollow juga. Nggak juga dong. Nggak, yang maksudnya teman-teman yang ahwatnya Oke. dia. Karena apa? Karena saking nggak mau tahu kabarnya dia. Tapi pas ketika dia merit ada undangan nggak? Ada Ada. dari teman. Tapi kakak mah nggak. Oh, Anda nggak ngundang? Nggak ada. Tahu-tahu dari siapa ya? Tahu merit? Oh, dari teman ngirimin broadcast. Kan dia ngirimin ke grup. Terus teman nge-broadcast. Nih sini nikah. Oh ya udah nggak apa-apa. Itu dalam kondisi hati udah lapang. 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 Setelah lapang itu Anda ke Pasopati lagi nggak? Enggak lah. Merenung senja gitu. Nggak. Untuk memikirkan gantung diri lagi. Soalnya gini Gus. Kan kalau Fahmi mikirnya gitu ya. Itu berakhir karena pasti dia melihat sesuatu yang Fahmi gak punya gitu. Maksudnya ya jadi Fahmi gak nyalahin dia buat mengakhiri hubungan. Jadi emang salah Fahmi yang ya nggak bisa ngeyakinin dia lah. Dan Fahmi mewajari kalau misalkan dia memilih jalan yang terbaik buat dia, why not? Betul. Oh, kita punya jalan cerita masing-masing. Oke. Berarti closing statement boleh untuk kehidupan di kontrakan sampai dengan mengakhiri kisah cinta. Buat teman-teman kalau ngontrak cari kontrakan yang enaken. Oke. Kontrak tuh bukan sekedar apa ya? Bukan sekedar jauh dari orang tua, tapi ya harus ingat lah kalau kita belajar mandiri juga di kontrakan gitu. Betul. Di kosan, di kontrakan sama teman-teman gitu. Kalau sendirian juga bukan mandiri. Ada punya kehidupan gitu kalau sendirian. Terus yang kedua, buat yang belum pada nikah, tenang aja. Allah lagi nyiapin sesuatu yang indah buat kamu akhirnya. Asik. Jadi buat teman-teman, kalau teman-teman sedang butuh pasangan, ini sedang mencari pasangan. Gitu. Nah, oke. Terima kasih buat podcast hari ini, Fahmi, sehat-sehat selalu. Amin. Semoga sukses selalu Amin. karirnya. Terima kasih sahabat yang sudah menonton podcast hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.